Namaste, sobat diskusi. Dos diskusi, sobat tuh dos. Dos. Dianya benar. Gara-gara corona ya, jadi cuma namaste yang nggak jadi salaman semua ya. Jadi viral seluruh dunia salam namaste. Ya, sebagai salah satu yang menyebarkan virus namaste, saya cukup berbangga. Akhirnya bisa dipakai. Ya, seperti biasa saya punya Jose dan gue Piku. Dan kita kali ini bakal ngebahas film yang lagi rame dibahas di India, kontroversi ya lebih tepatnya. Kontroversinya kenapa tuh kalau di India? Nggak tahu, mungkin karena temanya yang terlalu ini ya, yang feminis. Tapi feminis itu kayak ya kita simak aja dulu. Gimana sih, kenapa jadi segitu kontroversinya di negaranya sampai di backlash di negaranya? Judulnya adalah Tapat, yang artinya adalah tamparan. Jadi dulu kalau misalnya ada filmnya Laksana Perkawinan nih, tapat aku mas gitu. Jadi bukan setelah ditapat di pipi kiri dikasih pipi kanan. Iya, ini mau hari Minggu kita barusan ngomong. Disutradari oleh Anubhav Sinha, yang dulu kayaknya kita lebih sering dengar dia di film action ya, kayak di film action yang mengandung rawan. Terus juga Dus ini yang artinya 10, yang itu adalah salah satu yang terkenal adalah gara-gara lagunya yang dipakai jadi lagu aslinya Mimpi Manis. Oh, Dewi Persik. Kau mencuri hati itu. Itu lagu aslinya dari film Dus ini gitu. Dan penulis naskahnya ini juga lumayan menarik namanya. Juga Anubhav Sinha juga termasuk di tim penulis skenario ya. Dan juga dibantu oleh Mrun Maye. Lagu ini juga dikenal sebagai skrip supervisor dari film macam PK, Dangal, dan juga terlibat. Di 3 Idiot jadi asisten director ketiga kalau nggak salah waktu itu. Jadi menurut gue sih lumayan punya nama, tapi juga something fresh juga ya, karena mereka akhirnya dipercaya untuk menggarap di lini terdepan juga kan. Dan yang menarik juga adalah kehadiran aktris utamanya itu Taapsee Pannu, yang beberapa tahun terakhir kayaknya dia sering banget main film ya. Yang gue inget dulu di Baby, itu yang terkenal 2016 ada Pink. Terus berturut-turut dia main film Aman Marsian dulu 2015, habis itu Badela, remake dari film Meksiko yang judulnya Invisible Guest ya dulunya. Nah itu, terus Game Over juga tahun lalu. Mission Mangal juga ada Sun Ki-ang yang beberapa tahun lalu juga ngebahas soal women empowerment. Ya, ini sejalan dengan Invisible Man ya. Kalau di Hollywood ada Invisible Man, minggu ini kita disuguhin sama film India Tapat, yang lagi-lagi berfokus tokoh utamanya perempuan. Betul. Yang punya pasangan dalam ini suami bernama Vikram yang diperankan oleh Pavel Gulati. Pavel Gulati ini sebenarnya filmografinya belum terlalu banyak, tapi dia sering jadi karakter antagonis kayak di Kalang dan di Itefak. Nah, apakah di film Tapat ini jadi karakter antagonis juga si Pavel ini? Dia ceritanya ada sepasang yang dari awal kelihatannya sangat seru ya, pasangan yang seru ya, adem ayem seru, kayak selalu hidup dalam harmonis gitu kan. Rumah tangga yang diidamkan banyak orang deh. Modern kan, rumahnya bagus. Iya. Terus kayaknya istri cantik. Istrinya juga ibu rumah tangga yang kayaknya apa-apa dikerjain bisa gitu ya, jago ya. Si Vikram ini punya istrinya namanya Amrita. Dipanggil Amu. Dan si Vikram ini lagi nggak tahu ya, mungkin dia lagi gencar-gencarnya, lagi suntuk gara-gara dia maunya sih katanya mau dipromosiin buat jadi jadi kepala perusahaan di Inggris, cabang di Inggris gitu. Nah mereka udah siap-siap nih, waduh kita bakal pindah ke Inggris nih gitu kan, berharap banget gitu. Bahkan si Amu juga udah sangat excited banget kan. Terus ternyata ketika dinanti-nantikan kabarnya itu waktu pertama kali presentasi, ya akhirnya dikasih kabar, oke, lu diputuskan untuk menjadi kepala cabang di Inggris. Nah akhirnya malamnya mereka bikin pesta deh di rumah itu, rame-rame kan, selamatan ceritanya. Tapi di tengah-tengah pesta itu tiba-tiba ditelepon sama atasannya kalau atasannya minta maaf kalau ternyata direksinya itu udah memutuskan kalau dia tetap pindah ke Inggris ya. Tetap pindah. Tapi tidak menjadi kepala di situ. Masih gitu. Ada atasannya lagi. Dia harus bertanggung jawab kepada orang lain. Orang asing ya. Orang asing, bukan orang native mereka. Ya. Nah maka itu gusar lah langsung. Si Vikramnya marah dong, dia bikin party udah PHP gitu kan. Udah di PHP-in. Terus di saat si Amu ini berusaha untuk menenangkan, karena emosi ya, ketamparlah yang namanya Amu ini. Nah, di depan seluruh tamu undangan yang hadir.
masalahnya adalah setelah itu Amu jadi pendiam dan dia memikirkan lagi tentang rumah tangganya yang selama ini dia bina bersama Vikram. Apakah yang selama ini dia udah perjuangkan, udah dia korbankan untuk rumah tangga ini, apakah sepadan setelah dia mendapatkan perlakuan satu kali tamparan itu? Itu inti cerita. Judulnya Tamparan Satu Malam. Tamparan satu malam. Tapi merubah segalanya. Dan sebenarnya cerita ini nggak cuma berfokus pada Amu aja, karena juga ada Banyak pasangan lain yang terlibat. dan juga punya masalah benang merah yang sama walaupun nggak persis sama. Seperti Contoh. misalnya adalah pengacara yang ditunjuk oleh Amu. Pengacara rambut pendek itu ternyata dia juga punya hubungan dengan suami yang sekilas harmonis, tapi ternyata dia punya rahasia juga dengan sosok lain ya, si pengacaranya ini. Bahkan suami dari pengacara Amu itu juga orang yang berkantor satu dengan si Vikram kan ya. Walaupun meski dari depan mungkin kesannya kayak wah ini wanita berkarir ya, tapi ternyata Yang diliput media massa bagus gitu kan. woman empowerment banget, feminis banget, tapi ternyata dari dalam mendapatkan karirnya meaning, itu iya. ternyata ada sesuatu yang Ada privilege. suaminya itu yang selalu mengungkit itu karena keluarganya itu udah emang dari keluarga Ya, pengacara backup. terkenal ya. Mertuanya si Dan selalu pengacara diangkat-angkat ini. mulu terus ketika Lama-lama Lala Hayati ya. Betul. Walaupun memang dia sebenarnya punya kompetensi, tapi ya jangan terlalu diungkit-ungkit dengan backingannya. Karena gimana-gimana juga walaupun itu adalah privilege, tapi gimana-gimana usaha sendiri itu yang Juga paling menentukan ya menurut gue ya. Privilege itu jalan utama, jalan awalnya ya. Selain dari pengacara itu juga ada pembantunya yang katanya tiap hari dia curhat ditampar oleh sang suami, dibukul oleh suami, tapi dia merasa kayak punya power karena kalau misalnya gak ada dia, si suami nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dia merasa kayak tetap walaupun gue tiap hari dipukul, tapi gue tetap punya pegang kendali. Gitu. Bahkan sampai pernah nggak masuk kerja gara-gara udah terlalu babak belur digebukin sang suami. Ada juga orang tuanya si bokap nyokapnya si Amu sendiri, walaupun si Amu ini dibesarkan oleh dalam dalam bisa dibilang open minded banget ya keluarganya ya orang tuanya itu, dan si bapak juga sangat menghormati si istrinya ini, si ibunya ini. Tapi ternyata ketika melihat kasus si Amu yang pertama kalinya ditampar ini dan segitu bereaksinya, ternyata mulai terkuak yang namanya mereka punya perspektif yang berbeda terhadap case-nya Amu. Ternyata terkuaklah kalau sebenarnya si ibu itu punya sesuatu yang terpendam, yang punya impian masa remaja untuk menjadi seorang penyanyi sebenarnya. Padahal sebenarnya si suami juga dukung-dukung aja ya, tapi nggak pernah disampaikan karena dia udah merasa mungkin karena dari culture-nya itu menganggap kayak ya udah sih kalau udah nikah ya udah lebih ikut fokus suami, ngurus keluarga aja gitu. Sistem Jadi, patriarkis. betul. Tapi si ibu juga nggak menolak karena itu dia jadi doktrin kalau misalnya kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan dia sendiri gitu. Bahkan juga ada karakter pasangan dari adiknya Amu ya yang cowok yang ikut juga terpengaruh juga pada akhirnya. Jadi dengan case Amu itu ternyata berimpact ke seluruh orang-orang yang berada di sekitar Amu, sistemnya Amu. Jadi kita diberikan porsi yang berimbang dengan banyaknya pasangan, banyak point of view, banyak contoh kasus yang mungkin bagi banyak orang mungkin menganggap ini kasusnya beda nih, tapi punya benang merah yang sama, bentuknya punya satu masalah yang sama benernya gitu kan. Tapi disayangkan di adegan awal film semua tokoh langsung di awal film itu semua tokoh langsung digeber ditampilkan sekaligus. Bahkan yang pertama kali muncul itu adalah karakter si pengacara itu ya kan. Iya. Sama pembantunya itu gue ini siapanya siapa, itu yang jadi titik lemah saat film ini dimulai itu kayak kita belum tahu mau dibawa kemana. Fokusnya kemana dulu nih gitu loh. Yang ditambah yang mana nih porsinya karena kesannya kayak satu persatu dimunculin gitu kan. Iya. Secara bergantian. Agak kurang halus di awalnya aja. Tapi begitu udah masuk kita udah adegan si Amu tertampar ini, wah itu dia mulai dari kita fokusnya di gaspol ke Amu, sementara yang lainnya juga sebenarnya karena ini ya dari awal mungkin itu memang strateginya awalnya agak-agak bumpy, tapi pada akhirnya ketika kita udah mengenal, jadi kita bisa lebih punya empati ke mereka, engage ke tokoh-tokohnya. Dan yang termasuk gue salut juga bisa dibilang kontras antara kondisi sebelum dan sesudah tamparan ya. Kalau sebelum tamparan tuh seperti film ini moodnya dibikin ceria, dibikin yang ini sepasang yang sangat harmonis, bahkan si Amu itu sampai menyiapkan
semua perlengkapan dari keluarganya, Betul. dari mertuanya yang sakit gula, sakit Betul. diabetes, nyiapin Kesehariannya itu minumannya, dibikin detail banget, ditunjukin detail dompetnya si Vikram pun yang nyiapin Amu. Betul. Sampai minuman kopinya dengan tesnya Vikram yang tahu ya cuma takarannya Bener. si Amu. Bahkan ibunya sendiri saat bikin pun nggak seenak. Betul, udah beda Ya, rasanya. beda taste gitu. Nah, dari setelah tamparan itu barulah mood dibikin ya hampir 180 derajat ya. Berubah jadi kita bisa feel, bisa tahu perasaannya Amu itu diekspresikan dengan sorot mata tapi dengan bahasa diamnya Betul. dia gitu. Tapi diamnya itu bukan berarti terus kemudian ceritanya stuck, karena ada beberapa orang yang menganggap setelah tamparan itu dia kayak diam dan dia kayak diulur-ulur ceritanya. Menurut gue sih enggak, karena menurut gue dia action juga sih. tetap Amu. ada step-stepnya di mana dia nunjukin bahwa ketika di dalam kejadian apapun itu ternyata si suami juga nggak menyadari kesalahannya di mana gitu loh. Sampai ke Mungkin itu. belakang si Vikram nggak sadar. Gak gitu. sadar kesalahan utamanya di mana sih. Bukan soal tamparannya doang sih benernya, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar dari situ. Dan benernya ketika di akhir itu baru oh ya kita dibikin bahwa bahkan kita mungkin yang nggak menyadari sebelumnya bahwa itu adalah sesuatu yang matters, kita bakal dibikin oh ya ternyata ini penting sih kayak gini, walaupun menurut kita selama ini mungkin nggak terlalu penting, nggak segitu pentingnya, tapi ternyata itu adalah suatu hal yang penting banget sebenarnya dalam sebuah kasus seperti ini. Di sisi lain sebenarnya dari karakter Vikram ini seperti mata pisau. Dia satu sisi sangat konsisten dengan karakternya dia yang seperti itu, tapi di sisi Masih lain keras ya? yang self-centered, lebih tepatnya lebih egois ya gitu. Tapi di sisi lain kok kita ngelihatnya di ini si Vikram kurang punya emosi yang cukup untuk si istri gitu ya. Jadi walaupun saat membahas si Amu pun balik-baliknya ujungnya ke Vikram lagi dengan ambisi dia di kantor, dengan kekecewaan. Dan yang ironis gini, Vikram merasa sudah totalitas di kantor tapi dia nggak mendapatkan apa yang diekspektasi. Betul. Di cermin yang berbeda, yang serupa, si Amu juga udah merasa totalitas di rumah tangga mereka tapi dia nggak dapat apapun. Rasa menghargai itu absen atau hampa di rumah tangga mereka. Padahal benernya kalau misalnya dalam sebuah pernikahan sempat ada dialog karena pernikahan itu adalah sebuah transaksi tapi benernya lebih kompromi ya. sebenarnya lebih kompromi karena paling nggak keduanya itu harus punya yang namanya kesepakatan dari awal, gue gini segini dan gue juga lu juga kayak gini ranah gue yang ini, ranah lu yang ini gitu. Dan itu nggak bisa apple to apple sama setiap pasangan dalam pernikahan lain. Makanya kita ada dikasih banyak cermin pasangan. Ya. Ketika di mana dilihat sudah kita merasa orang itu udah sangat ideal banget, udah sangat modern banget, ternyata it's not enough gitu kan. Iya, selalu ada yang kurang tuh. Betul. Selalu akan ada. Maka itu benernya kalau menurut gue kayak lebih ke menggugah ke society kita yang mungkin selama ini nggak merasa itu sebagai sebuah masalah, yang bahkan mereka mungkin merasa ya baik-baik aja, seolah-olah baik-baik aja. Masalahnya di mana sih, kan kayak gitu udah biasa. Nah, disitulah menurut gue kenapa film ini menjadi sebuah the ultimate voice yang menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat ini dan berbagai variasinya itu, dan secara gamblang, secara to the point banget, kena tepat sasaran, tapi dia nggak kerasa bawel. Ya, nggak terasa ceriwis, nggak mengkhotbahi penonton, disajikan lugas, on point, tapi santun. Santunnya itu berasa banget pas adegan Amu sungkem dengan ibu mertuanya ya. Itu adegan bisa dibilang klimaks ya. Benar. Di babak ketiganya itu. Secara ya. emosional tuh gue merasa kayak oke, ini bukan soal gender war, bukan sex battle. Ini juga bukan soal sesuatu perjuangan yang harus dimenangkan gitu kan. Karena emang gimana juga pasti ada unsur hati. Inilah kelebihan film Bollywood ya, mereka di saat mereka lagi menyuarakan sesuatu isu yang sepenting ini, fightingnya itu pasti dengan hati dan dengan logika yang tepat gitu loh. Nggak kayak misalnya film-film lain, misalnya ada yang pengen memperjuangkan tapi dengan begitu egoisnya gitu kan. Jadi kalau dibikin secara logika juga, dari logika gue aja belum masuk. Kalau ini lebih masuk akal gitu secara logika. Lebih halus daripada film yang tahun lalu kita tonton. Juga ada Kim Ji Young itu benernya itu juga halus sih. Cuma Kim Ji Young itu mungkin dari secara struktur jadi kesannya kayak terus masalahnya di mana, apa korelasi antar kejadian yang ada di saat ditampilkan maju mundurnya itu belum apa korelasi dengan sebab akibatnya di mana gitu. Belum rapi. Nah, kalau di sini jelas-jelas kerasa banget semuanya itu benar-benar sebuah sebab akibat dan lebih sederhana, nggak riweh.
banyak contohnya, to the point. Nggak harus marah-marah, tapi jelas terdengar lantang dan itu lebih masuk. Karena dia tujuannya adalah menyadarkan penontonnya. Dan ini relate ke banyak negara ya, nggak cuma di India atau di Indonesia aja, di setiap negara, di setiap pernikahan akan mengalami hal yang benang merahnya akan sama, walaupun case-nya beda-beda. Menurut gue itu yang menjadi kekuatan pertama dari segi naskahnya juga udah bagus banget, udah mengcover semua permasalahan, inti permasalahan di mana, dan dia juga yang paling gue suka juga terakhir ya endingnya. Sangat proper. Ketika di endingnya nggak dibikin sebagai sesuatu yang idealis. Kalau misalnya kan kayak gini kan dibikin nggak jadi cerai gitu. Tapi mereka setelah menyelesaikan masalah itu gimana namanya luka tetap ada gitu kan. Jadi bagaimana kemudian mereka mencoba untuk ya udah yang udah terlanjur terjadilah gitu loh. Gimana kedepannya ini kita harus bangun dari awal lagi. Bijaksana sekali ya setelah nonton film ini. Gila itu adalah ending yang powerful, masih realistis dan masih punya hati gitu. Jadi kayak mendamaikan semua pihak menurut gue. Dengan caranya masing-masing. Betul. Setiap tokoh bisa reconcile dengan isu di hubungan pernikahan atau di hubungannya di mereka. Nah tapi kalau yang udah nikah jadi bisa berkaca ya. Iya benar. Tapi kalau yang belum nikah gimana? Jadi bisa belajar. Jadi tambah takut nikah atau malah gimana? Oke, kalau lu nganggep kayak Marriage Story kemarin ada banyak yang bilang kalau itu bikin orang jadi takut parno. Nah, tapi kalau di sini ini nggak digambarkan sebagai sesuatu yang segitu ekstrim lah kalau horrible-nya, tapi digambarkan sebagai sesuatu yang realistis yang emang ada indahnya, tapi juga ada permasalahan kayak gini pasti bisa aja muncul. Tapi di sini juga digambarkan bagaimana rekonsiliasinya seperti apa. Jadi dan itu nggak mudah rekonsiliasinya, dilihatin berprosesnya tiap tokoh. The point adalah ketika lu belum menikah dan lu nonton film ini bersama, lu bisa jadi saling introspeksi. Ntar permasalahannya bisa muncul kayak gini, bisa jadi kayak gini loh. Jadi kita bisa antisipasi dulu gitu kan katanya. Gitu. Itu belum termasuk kalau ada kehadiran anak yang pastinya nambah PR lagi. Kan? Iya gitu deh ceritanya. Dan menurut gue si Taps Pandu ini sebagai karakter utama sangat ini ya, banyak bersuara lewat sorot mata. Iya. Tanpa harus banyak dialog, dia bisa menginterpretasikannya tuh tepat sasaran. Kapan dia rapuh, kapan dia lagi mikir, kapan dia merasa powerful, tuh semua porsinya tepat banget sih. Juga si Netra yang diperankan oleh Maya Sarau ini juga keren banget sih acting menurut gue. Kayak se-powerfulnya seorang perempuan di bidang karir, dia tetap harus pulang ke rumah, harus merasa nyaman di rumah. Ada sisi rapuhnya, dilemanya tuh kerasa banget dari ekspresi wajah, dari gesturnya dia gitu menurut gue. Setiap tokoh 3 dimensi lah bisa dibilang. Keren banget sih emang film ini. Gue salah satu film India yang penting tahun ini tuh harus tonton banget. Film Tapat ini luar biasa. Dan yang gue salut dari pembagian porsinya, banyaknya pasangan tidak mengganggu plot utama. Justru itu semakin menebalkan apa sih benang merah dan bagaimana apa yang udah sampai mereka berkembangnya. Tokoh tuh saling berinteraksi, jadi saling berkembang mereka menuju akhir. Gitu. Skor gimana? Dari naskah, penyutradaraan, acting, oh my god, ini salah satu film India yang terbaik yang pernah gue tonton sih. Gue kasih 5 dari 5. Sempurna dong. Sempurna. Karena emang semua tepat sasaran aja dengan kebutuhannya dan itu powerful itu. Kalau dari gue karena masih ada bumpy di awal dan juga ya karakter Vikram harusnya bisa lebih dimanusiakan lagi ya. Jadi gue akan masih 4,5 dari 5. Luar biasa ya, tetap aja itu satu pencapaian tersendiri ya, walaupun pada akhirnya di negara sendiri jadi backlash ya. Sayang banget. Mungkin masyarakatnya masih belum bisa menerima segitu ininya. Mungkin masih nganggap cuma satu tamparan doang apa sih gitu loh. Dan itu juga masuk ke konflik waktu saat mau dibawa ke drama pengadilan, masa kan cuma gara-gara satu tamparan langsung berubah emosi, langsung pengen berpisah, kan itu hal yang secara make sense juga kurang ya. Ada dilematisnya ketika bahkan pengacaranya juga wanita, dia juga menyarankan lu yakin mau cerai, karena kalau misalnya lu cerai lu resikonya gini loh, nggak segampang yang lu pikir. Termasuk dari sisi keluarga si cowok, si Vikram kan termasuk dari keluarga berada. Apakah memang si Amu ini hanya pengen berpisah hanya untuk mendapatkan harta gini gono? Nah itu dia, masih banyak dilemanya banyak aspek yang bisa dikulik di sini, dipikirkan bersama ketika kalian yang berpasangan untuk menyaksikan film ini. Penting banget sih dari gue. Ya.
Ya kalau gitu gue Vincent Jose. Dan gue Piku. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disanggah atau mau dipertanyakan, langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang paling Oh, penting. yang terakhir sutradaranya juga cowok ya. Iya. Yang kita nilai plus pikir ya. sutradara dengan film semangat feminisme ini biasanya sutradaranya perempuan, tapi ini malah cowok dan bisa Sesensitif itu Sesensitif, dalam cukup menangani sensitif. ininya ya. Benar. Konfliknya itu luar biasa. setuju. Kayaknya dia juga punya pengalaman pribadi di rumah tangganya deh, makanya dia tumbahkan ke sini. Entah ke pasangan yang mana dia. Dia juga penulis kan. Ya. Jadi jangan lupa nonton di bioskop. Kalau misalnya kota lo nggak tayang, ya bisa aja tungguin di lapak-lapak nanti ketika sudah beredar. Bioskop non Romawi pastinya. Udah, sampai jumpa. Namaste. Namaste.